Ya pengamat. Ya. Mana? Buset lah. Bisa ceritain nggak kayak gini? Jadi hari ini ada kebaktian karena memang saya kurang paham tata caranya, jadi menunggu kakak ipar saya. Nah, untuk dimakamkannya gimana itu juga belum diputuskan karena memang ada cucu opa itu yang sedang di Australia kan. Jadi mungkin nanti dapat kabar dari mereka, dan mudah-mudahan kalau ada kabar secepatnya pasti saya akan informasikan. Kabarnya Mungkin ada beberapa kebaktian yang memang akhirnya harus menunggu hari lalu gitu ya, sambil menunggu cucunya opa yang paling tua untuk paling tidak kalau nggak sempat datang ke Indonesia karena lagi susah juga kan di sana, paling nggak dia ingin katanya mau kebaktian online. Kak, kalau boleh tahu anak-anak hari ini kenapa tidak hadir, Kak? Kianu memang nanti datang untuk ibadah malam, sementara Kianu memilih untuk yasinan gitu buat opa, karena memang mungkin kan di sini kan lebih ke opa kan Nasrani, jadi kita melakukan kebaktian untuk agama Kristen. Kalau boleh tahu untuk sendiri penyebabnya apa? Jadi ayah saya meninggal jam 17.34 di usia ke-78 tahun. Memang ayah saya punya riwayat stroke ringan. Jadi pada saat saya di dalam pernah kena serangan jantung ringan. Hasil check up terakhir sih memang ada hipertensi, terus ada kolesterol, nah ada gula juga. Nah, jadi proses berpulangnya ayah saya sesungguhnya sama persis dengan yang dialami oleh almarhum Mas Aji. Rencananya dimakamkan di mana, Mas? Ini masih akan didiskusikan menunggu kakak ipar saya datang nanti, dan ada dua cucunya opa kan yang masih ada di luar negeri. Nanti
nanti akan diinformasikan selanjutnya. Mungkin bisa dikatakan apa itu kayak semacam menunggu dari itu seperti apa Ya siapa? Alhamdulillah aku bersyukur karena aku diberikan kesempatan oleh Allah untuk masih bisa mengurus mama dan papa. Jadi kan memang doanya saya di dalam, ya Allah, saya ingin bertemu dengan mami papi dalam keadaan sehat walafiat dan izin saya untuk membahagiakan mereka. Sebagai manusia pengennya sih masih mau ngebahagiain lebih lama lagi ya, tapi mungkin Allah memberikan sekitar 6-7 bulan ya bagi saya untuk akhirnya bisa pagi ketemu opa, siang ketemu, malam ketemu, saya masih bisa buatin sarapan buat baby. Saya masih bisa duduk satu meja terus kita berdebat soal entah itu politik lah, entah itu ekonomi gitu, dan hal-hal yang memang saya selalu rindukan, dan Allah jabah doa saya. tapi ada nggak sih keinginan apa yang belum dicapai atau yang belum terjadi? Sebenarnya permintaan opa tuh kan ulang tahun pernikahan ke-50 dirayakan, kemudian ulang tahun opa diminta dirayakan di kampung halamannya. Alhamdulillah itu sudah terpenuhi. Terus terakhir opa minta mobil baru. Alhamdulillah saya ada rezeki, terus saya belikan, walaupun akhirnya opa pakainya paling cuma seminggu gitu ya. Terakhir opa cuma nanya maksudnya Enji mau begini terus, mau sendiri gitu kan. Enji bilang nggak apa-apa deh, Enji masih bisa kerja buat ini, buat mami, buat Kianu, udah nggak apa-apa gitu. Kan kadang-kadang kalau misalkan lagi ada orderan banyak, saya suka nemenin gitu, saya masak. Kata Dedi tuh udah capek-capek gitu, kan Dedi juga udah nggak perlu apa namanya. Pas waktu saya jadi pada hari terakhir itu kan saya nganterin papi dari pagi sampai akhirnya berpulang. Dalam perjalanan saya masih bisa sempat ngajakin kita jemput Kianu, terus kita masih sempat makan siang. Terus apa emang ngotot untuk ke rumah sakit. Jadi tuh selalu bilang udah Enji mau istirahat. Terus aku tawarin, udah sih dia jangan di rumah sakit, di hotel aja yuk, Enji ada duit kok gitu. Kan selama ini kan ayah saya tuh nggak mau kalau misalkan dia boros gitu, karena dia tahu mungkin aku cari duitnya agak susah kan. Jadi kalau misalkan aku ajak ke tempat-tempat yang agak mahal, Denny selalu bilang ya usah Ji gitu, di sini aja gitu. Walaupun aku tahu gitu bahwa mungkin my dad mau gitu. Tapi emang 3 hari terakhir aku ngajakin opa makan malam gitu, makan siang gitu. Sampai terakhir emang aku tawarin dan udah daripada ke rumah sakit kita belanja aja yuk gitu kan, beli sepatu gitu kan, atau beli stick golf gitu. Kata ayah saya tuh udah nggak perlu. Mungkin ada momen terindah gitu yang sampai saat ini tidak terlupakan dari sosok almarhum. Kalau momen terindah sih banyak ya, karena ketika ibu saya kena demensia level sedang kan saya nggak punya teman ngobrol ya. Jadi kalau misalkan pulang kerja gitu pasti ada ayah saya nungguin gitu. Jadi selalu bilang udah Ji jangan capek-capek kerja gitu kan. Terus paling kalau misalkan kemarin pas waktu IG aku ke-hack, dia tuh masih bilang apa, udah nggak usah khawatir, jadi kan masih dapat gaji gitu. Jadi aku tuh kayak kehilangan banget.
kalau sampai saat ini sih mudah-mudahan ya, saya yakin juga dia pasti mudah-mudahan bahagia gitu ya. Memang kalau Dedi kan selalu hanya ingin dan ya pokoknya kalau masih di rumah Dedi itu ada ibadah seminggu sekali gitu. Itu pun saya selalu berusaha untuk ngikut gitu ya, kan tiap hari Minggu ada ibadah kecil, terus atau nggak undang saudara-saudara kebaktian gitu ya. Kebetulan dia kita saling mendoakan aja. Pasti apa itu dari sisi mana dan kapan gimana? Sebenarnya saya karena saya kan melihat ayah saya yang dari masih kuat besuk aku di lapas sampai udah langkahnya tertatih gitu. Ayah saya tuh setia sekali gitu. Gak ada satu minggu pun yang ayah saya absen. Jadi selama 10 tahun itu setiap minggu, seminggu 3 kali tuh Dedi selalu besuk aku, antar piano kan. Dan aku tahu itu adalah hal yang sangat melelahkan gitu. Tapi ayah saya tuh tetap menjalani itu. Jadi saya tuh seneng banget gitu, karena punya ayah yang walaupun saya mungkin mengecewakan Aidat gitu kan, dia bisa terus mendampingi. Kayaknya ada seperti apa sih di Ada sebuah pernikahan pada saat ini yang mengatakan kalau misalkan menyesal, saya yakin ini lebih bukan kepada penyesalan ya, karena saya mencoba dengan keyakinan saya yang sekarang ini untuk bertoleransi dengan sebenarnya bukan saya yang bertoleransi, ayah saya pasti yang banyak bertoleransi dengan saya. Tapi saya tahu ayah saya tuh bahagia karena saya selalu bilang ke Dedi, yang penting sekarang kan Angie udah bebas gitu, masalah keyakinan pasti Dedi bisa mengerti gitu. Dan ayah saya tunjukkan itu terus, dia berusaha walaupun kata itu berat ya. Tapi dia berusaha menampakkan di depan aku bahwa aku baik-baik saja gitu. Cuman kadang-kadang suka nunjukin WA kan, si ini nih kata orang begini gitu kan. Makanya saya alhamdulillah bisa pulang ke Manado merayakan ulang tahunnya Opa, sekaligus saya minta maaf kepada seluruh masyarakat Sulawesi Utara apabila anaknya Prof. Luki Sondak mengecewakan gitu loh masyarakat Sulawesi Utara gitu. Dan saya lihat ayah saya bisa menerima itu. Benji sebelum kejadian ada firasat-firasat nggak sih? Kalau firasat sih lebih ke paginya jam 8 teman saya tuh WA saya kan, bilangnya cuman, Ji aku lagi WA-an sama papi gitu kan. Oh ya kok tumben gitu kan. Dia tuh nggak tahu Dedi lagi kenapa gitu ya. Bilang ya udah temenin ngobrol aja. Nah sehari sebelumnya kan memang Dedi tuh udah minta manggil, mungkin kan karena ayah saya tuh anak laki-lakinya kan meninggal ya. Jadi kalau misalkan ada saudara-saudara kita yang di Manado, dia suka ngumpul gitu loh yang mungkin sepantaran dengan kakak saya almarhum. Nah si Oiknya udah datang tuh dari Manado tuh datang, mukanya Dedi tuh sumringah ya gitu, terus ngobrol gitu, gini. Nah terus ternyata sebelum itu dia sempat lihat teman baik saya juga gitu kan di Manado. Cuman ngomongin sih udah lepas Manado tuh apa ya? Ya pokoknya intinya tolong liatin Dedi terus, jagain dia. Kasihan dia sendiri gitu kan. Tapi nggak apa-apa, aku tadi berucap kepada ayahku, Angie tuh bakal baik-baik saja gitu lah. Angie tuh bisa gitu, karena mungkin kekhawatiran ayah saya tuh saya nggak saya belum bisa napak gitu kan, sampai Dedi tuh masih harus nitipin saya ke temen-temen gitu. Ternyata dia nitipin saya ke banyak orang. Sebegitu khawatirnya tentang masa depan.
itulah mungkin dia seorang ayah ya. Walaupun saya selalu pastikan dia udah nggak apa-apa, Enji bisa kok gitu. Cuman kan mungkin dari pekerjaan saya yang dulu, terus Dedi melihat pekerjaan saya yang sekarang gitu kan, kadang-kadang pagi syuting gitu, pulang masih harus masak. Terus kan selalu kalau aku masak pasti my dad gitu yang ngetes gitu kan, oh ini udah enak Enji gitu kan, atau enggak dia ngelihat ada ikan gitu kan, ini kok kurang segar Enji ikannya gitu kan. Itu selalu my dad gitu yang bergabung gitu. Dan mungkin dia kasihan kali sama pekerjaan aku yang mungkin menurut dia tuh udah kamu istirahat jangan capek-capek. Oleh kadang-kadang dia tuh bisa nungguin aku masak sampai jam 2 pagi gitu kan. Nah kalau orderan lagi banyak tuh dia tuh selalu ada. Jadi my dad itu mungkin khawatir kalau saya sakit gitu. Pasti sebetulnya kecemasan. Sebenarnya kalau Dedi tuh mungkin karena saya anak perempuan satu-satunya dan tertinggal saya gitu. Jadi cuma mau, kamu jangan kerja capek-capek kayak gini ya. Itu kali, tapi walaupun saya tuh seneng gitu loh kerjainnya ya, karena memang berbeda dengan pekerjaan saya yang dulu. Tapi insya Allah saya bilang ke Dedi, nggak apa-apa Ded, ini kan yang penting kita cukup. Enji mungkin menguatkan mami sendiri kan sempat terpukul juga, seperti apa nih? Kalau mama saya karena memang kena demensia level sedang, jadi dia masih nanya gitu kan, katanya Papi bakal sembuh kan, jadi Papi bakal sembuh. Udah nanti mami mau ke ini, mau ketemu Dedi, terus nanti mami mau bawa ke Manado, terus mami mau obatin gitu. Aku apa ya, nanggapnya juga enggak. Kata aku harus kuat kan gitu kan, mama saya gitu ya. Jadi aku bilang dan mami, Dedi udah sama Mas Aji, udah sama Frank gitu kan. Jadi pagi-pagi dia masih nyiapin semua keperluannya kayak saya lah. Tiba-tiba dia nangis sendiri gitu kan. Mungkin rasanya saya mohon doanya lah agar mami saya itu bisa kuat gitu kan. Apalagi di keluarga besar saya kan tinggal saya, mami saya dan kakak ipar saya. Kita semua kan perempuan ya. Dan mungkin aku harus benar-benar bisa menjaga mami supaya mami juga sehat. Sudah